Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Desain Pembelajaran di Sekolah Dasar. Dengan anggotanya ada 4, yaitu dengan saya sendiri Indah Widiawanti dengan NIM A1D124033, Dan saya Janisa Indian Putri dengan NIM A1D124045. Dan saya Priska Septira Putri dengan NIM A1D124062. Saya Randy Siawan dengan NIM A1D124052. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang karakter siswa yang ada di sekolah dasar dan kasus-kasus nyata yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan karakter siswa sekolah dasar. Sebelum dilanjutkan, aku mau tanya nih sama kalian bertiga. Kalian karakter tuh apa sih? Apa itu karakter? Sifat. Terus Karakter apa dulu nih konteksnya? ya karakter aja, karakter kan ada banyak, ada beberapa karakter. Karakter siswa biasanya di sekolah tuh apa aja biasanya tuh? Kalau yang pernah aku temuin tuh kayak malas, terus suka nyagir. Karakternya tuh ada yang cengeng, diam. Karakter tuh sifat jiwa yang membedakan seseorang. ciri khas dalam diri. Kayak suara kamu berkarakter, berarti suara dia tuh beda, ada ciri khas. Suaramu cempreng banget. Yang Gambaran kamu berkarakter, berarti dia beda, ada ciri khas. ada nih, Sifatnya beda banget. ada pembeda dari orang lain. Terus mungkin dari Andri dulu. Menurut selama ini Andri mengartikan karakter itu apa sih? Karakter itu kalau menurut saya karakter itu adalah mungkin kayak tabiat, watak atau sifat khas dari seseorang yang membedakan dengan individu lainnya kan. Ada juga yang bilang karakter itu sering dianggap sama dengan kepribadian atau personality. Jadi tapi bedanya kalau apa nih namanya karakter ini dia itu lebih fokus pada aspek etis atau moral seseorang. Jadi karakter adalah misalnya karakter ini dianggap sebagai cetak biru atau blueprint. Kayak misalnya bagaimana cara membangun rumah itu kan ada blueprint namanya. Kayak gitulah. Itu hasil tempat pintar. Itu susah dipahami. Nah, kita kan udah sering observasi ke SD. Tentunya kita udah banyak mengenali dan mengetahui berbagai macam Karakter anak SD. Dari Andri dulu, karena Andri salah satunya cowok di kelompok ini, mungkin dari dulu ya. Karakter apa aja sih yang pernah Andri temukan di salah satu yang dia pernah Anda observasi selama 4 semester ini? Karakternya apa ya? Mungkin karakternya itu mungkin sama observasi ya. Iya. Kalau rasa itu karakter apa? Perilaku. Apa? Kalau rasa itu maksud karakter Rasa itu perilaku. Kalau Aktif sih. perilaku, cuma tuh dia tuh ada merujuk ke karakter yang aktif bergerak. simple. Dia tuh senang bermain gitu. Ya mungkin ya kalau kelihatan saya selama kuliah kurang lebih 3 semester lebih ini mungkin yang paling mencolok ya aktif dalam fisik dan motorik mungkin ya. Dia aktif. Yang jujur. Kalau kita dulu pas SD, kalian masih ingat nggak karakter kalian pas SD itu gimana? Pasti ada yang suka nyontek, ada yang suka jahilin teman. Pendiam,
ada banyak yang pendiam. Aku bolos terus. SD ya. Aku sih nggak mendengarkan guru. Jujur tuh termasuk karakter. Jujur karakter. Yes. Ya kan banyak kan anak-anak SD kadang dia beli jajan, ngambilnya berapa, bayarnya berapa gitu. Iya banyak loh. Ada yang mungkin dia kayak ngambilnya 5, terus dia bilang, Bu saya bayarnya 2. Banyak tuh yang kayak Ada gitu. juga yang minta sosok. Gak Kayak ngasih Priska. gak ngasih uang, tiba-tiba minta sosok gimana konsep? Nggak tahu sih, nggak pernah kayak. Benar-benar. Ya, biasanya kan kalau karakter di SD sih yang lebih beragam daripada SMP dan SMA, bener nggak? Karena kan anak SD kan masih apa ya, Masih natural. Iya, terus terus belum dia terbentuk masih karena masih ditempah, dididik di sekolah dasar. ya, ada loh anak SD, kalau pengalaman aku pribadi ya, ada loh anak SD itu yang dia tuh pintar tapi dia tuh jahil. Iya. Ada juga dia tuh yang pintar padahal dia tuh malas belajar tapi dia pintar. Dia tuh Kayak gitu dia loh. tuh malas belajar tapi sekali belajar tuh langsung paham gitu. Kalau aku dulu Kayak SD, Dindi. aku nggak SD sih, aku waktu SMA dulu kayak itu males kayak masuk tuh karena gurunya tuh pada tua-tua jadi tuh membosankan, nggak dibikin ngantuk. Kalau guru-guru tua nih pada kayak mana ya, dia masih pakai yang kayak metode-metode lama gitu, seperti yang kayak ceramah doang, jadi ngantuk kan, pusing. Jadi saya tuh sering bolos. Nah tapi nggak tau lah kenapa bisa kalau ujian tetap bisa ngerjainnya, nggak tahu juga. Nah, karakter itu tuh dibentuk juga melalui lingkungannya, gitu kan. Kalau misalnya lingkungan keluarganya aja lah. Berandalan, Heeh. preman, perampok. Mungkin orang tuanya suka berbohong, pasti anaknya juga suka berbohong. Iya betul. Kalau orang tuanya Suka marah-marah, pasti suka kayak gini, suka berantem, pasti anaknya juga suka berantem. kalian lihatlah banyak kasus bullying di SD nggak sih, yang gara-gara ternyata anak yang membuli ini broken home. Mereka tuh kadang tuh cuman cari perhatian supaya kayak dia cuman dengan cara dimarahin itu mereka dapat perhatian, jadi mereka tuh buat salah terus. Ada loh kasusnya kemarin tuh di mana ya, di Pulau Jawa. Jawa ya, bukan Jawa. Karena Benar sih, karakter tuh terbentuk dari lingkungan dan dari cara guru mengajar tuh juga berpengaruh. Karena karakter atau kepribadian guru tuh sangat berpengaruh terhadap cara mengajar, pendekatan dan interaksinya di kelas. Dan juga karakter siswa itu bukan terbentuk dari cara guru mengajar aja, dari cara guru berpenampilan juga. Jadi akan mencontoh kita sebagai calon guru nih, makanya berpakaianlah yang rapi dan sopan agar gimana ya, agar melihat kita tuh seperti memang ya citra seorang guru, karakter seorang guru tuh gimana sih gitu kan. Nah nanti karakter kita yang bagus pasti akan dicontoh dengan siswa kita. Kalau misalnya kita nih calon guru pakai pakaian yang ketat gitu, pasti nih siswa kita pasti akan mencontohkan kita, karena kan kita suri toladan mereka. Dan contohan panutan mereka. Kalau misalnya kita pakaian kita aja seperti itu, apakah menjamin atau apakah mungkin karakter seorang siswa akan terbentuk secara bagus? Pasti dia bilang nih, ibu tuh aja pakai pakaiannya aja kayak gitu. Aku juga mau pakai rok pendek. Tapi kan baju-baju seragam anak-anak SD biasanya kan masih ditentui sama orang tua. Iya memang ditentuin sama orang tuanya, cuman kan ada juga tuh yang kayak kalau misalnya dia udah kan anak-anak SD zaman sekarang nih, apalagi yang udah balik ya, biasa kayak kelas 5 kelas 6 gitu kan, udah puber gitu loh. Oh, balik. Terus dia paling dia suka nonton TikTok. Nah itu semakin cepat tuh. Iya, betul. TikTok itu pengaruh besar loh teman-teman. Jadi berhentilah main TikTok. Nggak gitu. Batasnya. Nah, ada batasnya. Tidak semua hal yang negatif itu harus diberhentikan. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Banyak juga kok yang positif. Iya, banyak juga yang
Tapi kan kalau nonton TikTok itu kan video-video pendek nggak sih. Jadi kan mengurangi apa tuh? Konsentrasi siswa. Kok bisa? Karena dia baru nonton video ini, dia sudah video lain lagi, video lain, jadi nggak berfokus sama video itu doang. Itu saja. Tapi ada positifnya tuh, jadi mereka misalnya ada konten creator yang misalnya kontennya itu suka memberi, nah itu bisa membentuk karakter siswa karakter siswa menjadi membangkitkan empati, memberikan simpati juga. Jadi mereka tuh kayak, wah aku kemarin lihat loh di TikTok ya Willy Salim bagi-bagi rendangnya Palembang gitu. Jadi kayak, mamaku hari ini masak rendang, aku bagilah kakek penjual ini penjual balon. Contoh kan Enggak sih, bisa juga membagi tetangga, gak usah jauh-jauh. Ya kan siapa tahu kan dia orang kaya, jadi tetangganya kaya. Jadi ya mungkin kan, jadi kan ya mungkin kakek-kakek kan. Kita balik lagi ke Topik ke karakter siswa. Apa Andri? Kalau dari Andri tadi kan Andri belum jawab tuh. Ya. Kalau dari saya dalam konteks kejujuran karena ya dalam karakter kejujuran kan. Iya. Kejujuran mungkin yang paling mencolok itu ya budaya mencontek ya. Paling mencolok di SD. Yes. Budaya mencontek. Itu kan paling signifikan kan, termasuk saya dulu sih. Saya aja dulu nyontek. Iya. Contek itu lah. Memang nggak boleh sebenarnya guys, cuman kayak karena kita tuh dibiasain kayak gimana ya, kadang tuh guru nih tidak bisa membangun suasana yang seakan-akan kalau salah tuh sangat salah, mau dimarahin Langsung. jadi anak tuh takut, aku kayak mana nih, aku nggak boleh Takut remedial, salah. nanti aku kena marah. Orang tua juga berperan penting loh. Banyak orang tua yang gen sebelumnya tuh yang kayak misalnya kalau nilainya merah, nilainya turun tuh kayak langsung dimarahin, dipukul pakai penggaris atau apa gitu. Padahal kan kita tahu kecerdasan tuh banyak hal loh. Mungkin dia lebih pintar di seni budaya atau IPA atau MTK kan berbeda-beda. Jadi salah satu nilainya yang turun tuh tidak berpengaruh. Nah guru tuh, jadi mereka tuh nanti kalau nilaiku jelek aku nama bapakku. Nah ya udahlah nanti aja lah katanya. Dan juga gini, kalau aku sendiri kan calon guru kan, kalau saya pribadi, kalau misalnya nih ada jawaban siswa tuh yang salah, jangan kita langsung kayak misalnya di buku nih pasti guru tuh langsung pakai pena merah langsung thread silang gitu kan. Kalau saya sih mungkin besok bakal ngasih ini sih di dalam kurikulum tuh jawabannya kurang tepat gitu. Jadi tuh gimana ya? Jadi siswa tuh tidak merasa kayak sedih ya jawaban aku salah, ya aku takut kena marah. Kalau misalnya kita ngomong kayak udah bagus jawaban kamu tapi kurang tepat gitu kan, seakan-akan kayak mereka tuh berarti udah benar cuma kurang tepat aja. Kalau misalnya kita langsung bilang salah tuh gimana sih perasaannya, kayak sedih, kayak usaha kita tuh ya padahal aku udah berusaha loh, padahal aku udah belajar loh, ternyata salah, terus takut kena marah lagi. Iya kayak gitu. Kalau ngasih tahu ke orang tua misalnya, ini bu tadi jawaban aku ini salah, Goblok kamu. nah mesti gitu kan. Goblok kamu. Kamu Anak nggak Aguna serius kamu. belajar di sekolah, pasti nggak merhatiin Aska gurunya. mana Ya, jangan. tapi Padahal bermain itu merupakan bentuk belajar juga ya. Kalau misalnya kita sebagai guru kita bikin dari situ masalah tapi kurang tepat kan, siswa kan kalau misalnya kita tahu ke orang tua pun juga nggak takut kan, karena kayak ini loh cuma kurang tepat tapi intinya itu gitu loh. Jadi kita sebagai seorang guru juga belajar untuk mengetahui Makanya itu isi hati siswa. Itulah kita belajar psikologi pendidikan. Kita harus belajar psikologi pendidikan. Walaupun Tadi Andri pas observasi kenapa namanya siswa yang nyontek? Ya. Itu sebabnya apa? Yang setelah Andri telusuri? Sebabnya mungkin adanya Buatin dikit sama. Sebabnya mungkin ya karena adanya tekanan ataupun tuntutan untuk memenuhi tugas, untuk memenuhi batas batas untuk lulus suatu nilai gitu aja gitu. Soalnya harus nilai 5 kayak gitu. Ya kalau menurut aku juga mungkin dia menyontek itu karena dia tuh kurang percaya diri, itu pasti tuh, dan takut salah. Percaya nggak sih sebenarnya mereka yang mencontek itu tuh bukan sepenuhnya mereka nggak tahu jawabannya, mereka tahu cuman kurang percaya diri.
takut gitu. Iya, takut salah. Terus tuh ada loh dari pengalaman aku pribadi deh. Aku nih ngerasa kayak jawaban aku nih nggak benar, salah. Padahal tuh benar tuh, nanti pas udah dikoreksi guru tuh benar gitu. Tapi aku tuh masih mencontek teman aku yang aku rasa tuh dia lebih bisa daripada aku. Yang ternyata jawaban dia tuh salah. Jawaban aku benar kan. Aku gara-gara ngikutin jawaban saya, gara-gara kurang percaya diri, dan aku ngikutin jawaban dia, jadinya aku salah. Padahal jawaban aku benar. Karena kita selalu menilai diri kita tuh mungkin orang lain tuh lebih selalu benar daripada kita. Emang Andri nggak tanya ya sama siswa yang mencontek itu, kamu dari mana belajar atau enggak gitu? Emang itu sebabnya? Kurang percaya diri. Katanya dia cuma nggak mau nyetek, katanya cuma nggak tahu jawabannya. Apa kita tahu ya, kita namanya kelas 3 kan ditanya gitu ya takut mungkin kan. Iya benar sih, adanya tekanan. Mungkin dia kayak KKM sekarang berapa sih? 78 ya? Di SD aku 75. Enggak ya. Soalnya kalau nggak salah aku dulu 75 sih di SD. Di SD ya. Terus tuh coba kalau menurut kalian nih, gimana sih caranya mengatasi siswa yang suka mencontek? Dan kan kita tahu kalau mencontek itu merupakan perilaku yang tidak jujur, tidak baik dan tidak jujur. Kalau misalnya dari hal kecil itu aja mereka nggak jujur, sangat dikhawatirkan. Jujur ya, sangat dikhawatirkan nanti mereka di hal yang lain juga tidak jujur. Kalau menurut kalian gimana caranya untuk mengatasi siswa yang suka mencontek? Menurut saya Mungkin itu termasuk ini sih PR untuk kita juga sih, karena kita sebagai mahasiswa nih pasti ada dong kayak contek-mencontek gitu antara teman. Ya mungkin sampai kuliah kan masih ada yang mencontek. Ya emang iya, kalau kita kan mahasiswa nih, kita kan belum jadi guru nih kan, sebagai mahasiswa nih pasti diberi tugas sama dosen. Pasti ada nih yang suka mencontek. Mungkin kita tuh memberitahu siswa tuh bukan kamu boleh bertanya kepada temannya, dan temannya tuh mengajarin kawannya, bukan Menjiplak, plem, ketiplek, hasil Hasilnya. karya teman. Kalau menurut kalian berdua apa dari kasus Andri tadi ini, solusinya untuk siswa yang suka ya kita harus memberitahu siswa sifat kejujuran itu, banyak memberitahu siswa, terus ya menciptakan suasana yang tidak menekankan siswa. Kamu harus benar gitu. Apalagi MTK kan. Nah, yang penting dia tahu jalannya. Biasanya konsepnya sih, konsepnya. siswa kan kalau mencontek kadang nggak tahu apa yang ditulis kawannya, itu ditulis langsung. Entah apa yang ditulisnya. Itu kayak pengalaman pribadi kamu ya? Ya. Rizka. Kalau ditanya, ini kok saya ini nggak tahu aku nyalin. kok kayak gitu. Ini kalau dari aku ya, dari kasus Andri tadi, dengan saya itu salah satunya itu dari cara penilaian otentik guru sih, harus diubah. Sistemnya itu penilaian itu bukan hanya dari sekedar tes tertulis. Karena kalau mencontek itu pasti tesnya tertulis kan, bukan yang lisan kan. Nah itu tes tertulis itu menjadi penilaian holistik melalui observasi dan kinerja proyek dan tugas terbuka yang mendorong berpikir tingkat tinggi atau berpikir kritis siswa. Dan solusi yang kedua tuh menciptakan suasana kelas yang sportif. Guru tuh harus memberikan pemahaman bahwa tugas itu tuh adalah sarana atau jembatan untuk mengukur kemampuan diri, bukan sekedar hanya kompetensi nilai gitu loh. Seperti yang diterapkan dalam pengamatan di SD Negeri 55 Strip 1 Sri Dadi yang kemarin saya observasi. Dan kalau misalnya nih, saya sudah jadi guru gitu kan, terus siswanya banyak yang mencontek, cara saya mengajar itu tuh salah ya, sampai siswa itu tuh nggak mengerti apa yang saya
mengajarkan. Jadi mungkin kita sebagai guru juga bisa mengkoreksi cara belajar kita gitu. Cara mengajar mengajar kita gitu. Ya, benar-benar. Ya, makanya itu tadi seperti yang kita bahas di video kemarin, kita harus menyesuaikan materinya tuh dengan karakter siswa dan dengan metode media yang kita gunakan tuh juga harus sejalan agar keefektivitasan, keefisiensian tenaga, waktu itu tuh berjalan dengan bagaimana semestinya. Misalnya kayak tadi kan ini bilang saya udah jelasin ke siswa tapi dia nggak ngerti, mungkin saya yang ngajarnya salah atau gimana, Anda ini bilangnya. Makanya itu kita harus sebelum ngajar tuh kita harus ini dulu, kita harus tahu dulu metode yang cocok apa, pendekatan yang cocok apa, medianya apa, Tergantung lagi dengan anak-anak muridnya. ya, dan juga kita bisa membaca karakter dan suasana kelas. Dan juga ya bisa dilihat juga sebenarnya dari Sensual. lingkungan siswa tuh, misalnya kita di daerah terpencil, nah atau kita di pedesaan, itu umumnya justru tuh lebih gimana ya, lebih bisa membaca situasinya gitu loh. Situasi apa? Maksudnya? Kayak misalnya dia nih di lingkungan yang tidak ada internet gitu kan, misalnya tidak ada internet kan misalnya. Nah, jadi tuh kita tahu nih bahwa anak-anak ini kemungkinan besar tidak terkontaminasi dengan dunia sosmed, karena masih SD juga kan, dan tidak semua, biasanya orang terpencil tuh tidak semuanya juga memiliki handphone kan. Lalu kita bisa melihat nih dari berarti kan sebenarnya tuh sosmed itu bukan semuanya buruk, tetapi kalau bisa dihindari lebih baik jangan gitu kan. Tapi Karena kan kita tidak bisa menghindari arus globalisasi. Itu balik lagi dengan cara orang tuanya mengontrol. iya, maksud saya itu kan ini SD yang kita bahas masih tingkatan SD, sedangkan normalnya anak bersosmed itu usia berapa? 13 tahun Ya, mungkin SMP lah. iya, makanya itu kita kan sekarang dalam konteks sekolah dasar, makanya daripada gimana ya, mengiring untuk penggunaan yang baik, lebih baik jangan kalau memang belum terkontaminasi. Jadi janganlah kita kayak coba masukin, kita pakai inilah, pakai hal-hal yang berbau inilah teknologi, Wizis misalnya gitu. pasti mereka nggak tahu, dan juga pasti kayak mereka ini apa ya, kok baru pertama kali lihat gitu loh. Jadi disesuaikan lagi dengan lingkungannya. Kalau dari yang Friska observasi kemarin di SD, apa karakter siswa yang menjadi PR nih untuk kita bagi calon guru nih, cara Banyak siswa tuh enggan mendengarkan sih. gimana? Kayak mana ya, banyakan siswa nih Tidak memperhatikan. iya, gak tau ya, karena mungkin di sini nih bukan maksud ini ya menjelek-jelekkan ya, di sini satu kabupaten, jadi tuh mungkin banyak, bukan gimana ya menjelekkan, cuma untuk khusus di daerah sini ya, banyak pergaulan yang tidak baik. Nggak ada kemarin. Udah lah, nggak Yang memikirin kan yang keterkaitannya sama kurikulum. Ya udah yang kita bahas tadi, yang itu yang mencontek. Yang kejujurannya. Iya. Gimana sih? Emang yang udah Apa tadi kalau kata Friska? banyak pergaulan nggak bagus kan di sini, bisa kita lihat lah sebenarnya sendiri, bisa lah kita lihat sendiri. Cuma tuh itu karena pergaulan nggak bagus, banyak anak kecil di sini bahkan sudah bisa merokok loh, anak SD, sangat-sangat disayangkan. Tapi ya kayak mana namanya, lingkungan ya, kita nggak bisa kayak mengontrol lingkungan, kita hanya bisa mengontrol lingkungan sekolahnya, tidak bisa luarnya. Dan banyak di sini tuh orang tua yang menurut saya belum matang jadi orang tua. Jadi itu menghasilkan individu-individu yang Kurang matang ya, juga. iya, jadi kayak suka bohong,
suka melawan kepada orang yang lebih tua gitu kan. Itu tuh kayak sumpah itu sangat mengganggu sih efektivitas pembelajaran, karena di terbatasan ini kan tadi perilaku mereka, jadi kita nih harus bisa beda-bedakan metode mana saja yang harus kita gunakan untuk apa, untuk mengajari mereka. Karena ya lihatlah SD yang kemarin saya observasi itu, bahkan guru saja dilawan ya oleh mereka, seperti kayak mereka tuh nggak mempercayai apa-apa gitu, nggak mempercayai ini kata-kata guru. Mereka tuh beranggapan seperti kayak Allah gitu, misalkan Allah gitu. Jadi karakternya apa? Jadi karakternya yaitu gak sopan, banyak loh gak sopan, terus juga pembohong, banyak bohongnya. Ya berarti hampir mirip sama Andri tadi ya, kan mencontoh itu salah Ya, satu kan hal yang SD saya sama berbohong, tidak 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 pada tempatnya. Itu siswa yang laki-laki sekarang ya, yang SD yang di lingkungan saya ya, dia tuh bergaulnya sama anak yang mas SMP. SMP kan siswa yang sedang Cari-cari puber. dirinya. Baru puber gitu kan, jadi tuh masa-masa nakal, mungkin bukan nakal ya, Dia sedang mencari jati diri, ibaratnya pengen tahu semua hal, entah baik entah buruk, dia pengen cobain. dan kadang tuh mereka kan mainnya sama anak-anak besar, kadang tuh dilolo-loloin anak-anak besar gitu lah. Di apa namanya, dibodoh-bodohin, Iya, dikecoh, Ah, dikecohin sama yang lebih dewasa. Dan ini juga salah satu ancaman sih sebenarnya kalau anak SD bergaul sama yang anak SMP yang sibuk mencari jati dirinya tadi, yang apalagi yang udah merokok, ditakutkan nanti anak SD ini diajarin sama anak SMP ini tadi, kamu merokok lah gitu. coba cicip gitu. Terus tuh ya itu tadi itu tuh salah satu doktrin untuk dia ya kayak kasus Priska tadi itu jadi pembangkang, pembohong. Kenapa bisa saya bilang itu doktrin untuk dia bisa jadi pembangkang dan pembohong? Misalnya nih dia diajarin sama anak SMP tadi untuk rokok. Ya kita tahu harga rokok mahal dong ya kan? Ya apalagi Mahal kan? untuk anak SD, anak SMP gitu. Untuk anak SD Jajannya lah, berapa? untuk anak SD jajannya anggaplah jajannya 5.000, anggap nih ya 5.000. Nggak dapat kan rokok harga 5.000. Jadi nanti dia nih karena dia pengen merokok, udah diajarin merokok, dia jadi suka maling uang, nggak usah uang teman, uang orang tuanya aja gitu. Itu kan udah salah satu sikap tidak terpuji. Dan kenapa saya bilang dia bisa jadi pembangkang? Yang tadinya nih dia disuruh sekolah bagus-bagus, malah ikut yang anak SMP tadi main bolos, ngerokok. Betul. Nah, kemarin tuh di tempat saya juga ada nih, dia kan mainnya sama anak SMP. Nah jadi mungkin mereka nggak ada duit untuk beli rokok, jadi anak SD-nya disuruh mencuri ke warung. Nah itu tadi berarti dia nyuruh yang lebih kecil tuh yang kecil ini dijadiin peluru dia untuk dibodoh-bodohin. Itu sama anak SD dia tadi mau aja Karena kan dia juga mau. Iya. Nanti aku kasih deh kamu rokoknya gitu. Jadi aku kasih kamu duit lah, cepatlah ambil. Itulah kita mungkin jadi orang tua besok ya, kalau misalnya anak SD ya mainnya sama anak SD gitu, dan kita harus Mengontrol bahaya. sangat bahaya. Kalau dari SD yang observasi itu banyak siswa itu yang yang gurunya ngejelasin, tapi dia bukan nggak mau dengar, dia merhatiin, cuman tuh seperti masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Jadi tuh kayak rendahnya ketabahan mereka dalam menghadapi proses belajar gitu. Ibaratnya dia tuh susah berkonsentrasi. Nah,
mereka tuh susah berkonsentrasi itu karena apa? Karena ada tadi karakter siswa yang suka nyagir. Misalnya ini kita udah konsentrasi nih, kita merhatiin guru. Ada nih salah satu teman yang suka nyagir, ngajak main-main, buyar dong konsentrasi mereka. Terus jadinya mereka pas ditanya guru, dikasih soal mereka nggak bisa jawab. Terus mereka gampang putus asa. Nah, mereka gampang putus asa ini hampir sama seperti kasus Andri tadi, mencontek, ujung-ujungnya itu. Dan kalau menurut kalian dari kasus aku ini tadi, iya kasusnya itu tadi, kasusnya tuh siswa yang suka usil dan kawannya yang konsentrasi. Ya udah konsentrasi nih kawannya, dia usil. Otomatis yang udah konsentrasi tadi buyar dong konsentrasinya. Pas dikasih soal sama gurunya, mereka nggak bisa jawab. Jadi mereka ujung-ujungnya mencontek juga. Maksud aku apa ya? Ini apa namanya? Solusi untuk bukan untuk nggak mencontek, karena mencontek itu kan akibat dari mereka ini kan. Nah, solusi untuk siswa yang suka jajan-jajan siswa lain nggak belajar. Mungkin gurunya bisa membuat peraturan kelas, tidak boleh mengganggu temannya gitu. Udah dibuat peraturan tapi kelas. Mungkin sekarang ini banyak siswa SD-nya udah duduknya sendiri-sendiri gitu, ya kan? Jadi kan kalau misalnya siswa lain yang mau ganggu kan pasti dia segak kan. Nah mungkin gurunya bisa menegurnya. Dia memang gurunya udah sendiri-sendiri. Kamu tahu kan penggaris yang panjang itu digini-giniin temennya pakai penggaris, bukan langsung dia tuh enggak jarinya nggak sampai, tangannya nggak sampai, pakai penggaris. Kalau menurut Friska gimana sih cara solusinya? Mungkin Ya, kalau nggak ngajarin kayak gitu ya. Ya agar karena dia nih berentet-rentet nih permasalahannya, dari dia jahil, dikasih soal nggak bisa ngerjain, ngejawab, akhirnya dia nyontek. Bisa Makanya kita harus putus mata rantai itu. siswa yang jahil-jahil ini yang nggak mau dengerin ini ditaruh dulu yang paling depan. Tabok. Ya boleh. Just kidding for her. Ya kalau sebagai ini ya, sebagai guru katanya kan kita nggak boleh lagi berangan-angan sebagai calon guru ya. Kita harus berpikiran bahwa kita adalah guru. Menurut saya kalau siswa nakal seperti itu lebih baik memberi hukuman. Nanti dia malah males nih sama guru ini. Nanti jadi sebel. Iya itu. Jadi Melawan. Ya pertama kan kita nggak bisa cuman beranggapan dari lingkungan sekolah aja. Kita sudah capek mendidik lingkungan sekolah, nyampe ke rumah sama aja dia, ya kan? Jadi kita pertama tuh orang tuanya ya. Mungkin anak yang lebih nakal lebih mendengarkan kata orang tua ya. Maka dari itu kita waktu memanggil lapor itu kan ada sesi bahwa guru-guru bahwa ini kan ada sesi kita tuh menjelaskan bagaimana karakter siswa. Nah, banyak kan kita kan nggak bisa menyamaratakan semua kemampuan wali murid gak sih? Karena nanti ada yang walaupun kita jelasin dia nggak paham. Ada yang udah tahu caranya, cuman dia salah untuk ini kan melakukan mengajari anak itu kan. Karena mungkin sibuk kerja, kurang perhatian. Anak tuh seperti itu karena ada beberapa emosinya yang tidak terpenuhi. Mungkin dia kurang sayang sampai dia nyanyi gitu, dia lebih suka perhatian. Caper. Iya, gitu. Nah maka dari itu kita tuh cari solusi dari rumahnya gitu. Kita edukasi orang tuanya, kasih tahu bu gini. Berarti menurut kita solusinya itu dimulai dari orang tua dulu. Yes. tapi siswa sekarang nih dia lebih percaya omongan Guru daripada orang daripada tuanya. orang tua. Ngerjain tugas dikasih tahu orang tuanya. Bukan, ibu guru bilang kayak gini, ini bukan kayak gitu. gini. Padahal nih misalnya MTK aja. Orang tua ngajarinnya nih cara cepetnya nih, cara kan MTK ada dua cara ya, cara yang cepat sama cara yang panjang kan. Orang tua ini tadi tuh murid tadi dikasih PR, dikasih tugas sama gurunya, terus orang tuanya bantuin tapi pakai cara yang cepat gitu, nah hasilnya sama gitu.
Cuman siswa ini karena guru mengajarkan cara yang panjang, jadi dia bilang gini, mama perasaan ibu tadi ngajarnya nggak kayak gitu, bu guru ngajarnya nggak kayak gitu, ini salah ma, ini mama dapat dari mana, pasti gitu. Pasti dia maunya tuh yang sama persis yang diajarin sama gurunya, walaupun jawabannya sama. Bener memang yang dibilang, sekarang siswa itu lebih percaya kata-kata guru daripada kata-kata orang tua. Dia lebih takut sama guru daripada orang tua. Ya itu tadi, berarti ya di rumah juga harus diajarin juga sama orang tua, di sekolah juga guru harus lebih mengawasi siswa yang suka jahil ini gitu. Nah, jangan dikasih sanksi sih, bukan hukuman, sanksi atau imbalan atas apa yang telah mereka lakukan gitu. Nah, kalau menurut saya pribadi sih jangan dikasih sanksi yang kayak cuma buang sampah atau apa, tapi itu sanksi yang bermanfaat untuk mereka juga, biar mereka tuh menyadari gitu loh bahwa yang mereka lakukan tuh salah. Kalau misalnya diberi dia jahil tuh jahil kawannya, nggak bisa ngerjain tugas, akhirnya nyontek, tapi dikasih sanksi cuma buang sampah, nanti ada tuh siswa yang mikir kayak ya udahlah aku nggak usah belajar, aku ini aja, tuh juga cuma buang sampah Di luar lagi bisa main-main. iya. Tadi berarti kan harus sesuai dengan, Mungkin misalnya kalau belajar MTK, terus gurunya lihat nih ada yang jahil, ada yang ribut di belakang, disuruh maju untuk mengerjakan soalnya. kayak gitu, langsung tembak aja, misalnya namanya Andri misalnya gitu kan, di belakang dia lagi jahilin kawannya gitu, terus tuh langsung aja kita lagi dia asik-asik ketawa sama kawannya, kita tembak ke depan, Andri tolong maju ke depan selesaikan tugas yang ibu berikan. Kalau misalnya dia nggak bisa, baru kita kasih arahan, Kita ajarin kayak mana caranya gitu. terus kita bilang tuh nggak ngerti kan, itulah salah satu akibat dari tidak memperhatikan ibu, maka kamu mau nanti tinggal kelas. Tapi kalau misalnya siswa udah maju dan dia salah terus diajarin, malah makin paham jadinya, malah tahu oh kayak gini ya caranya. Dan juga balik lagi, mungkin ada juga yang jahil tuh karena dia bosan di kelas nih. Bosan tuh karena metode, cara, dan media yang guru waktu mengajar itu tuh nggak sesuai nih sama sikap mereka, mereka gitu kan. Oh iya, mungkin ada juga yang guru yang kayak ini nih pinter nih, dia nih pinter, jadi tuh kayak dia terus yang dituntut dia terus diajarin Nah itu jangan komunikasi dengan yang pinter tuh terus gitu. Jadi dia apa sih kok dia terus kayak gitu. jadi itu siswa jadi malas kan siswa yang lain gitu loh. Sementara kita tahu siswa ini kepintarannya tuh berbeda-beda. Ada misalnya yang pintar di bahasa Indonesia, di numerasinya, tapi di literasinya kurang. Ada yang pintar di numerasi, di literasinya kurang. Dan siswa anak SD sekarang ini pinternya diukur dari dia bisa mengerjakan soal MTK. Dia pinter MTK, berarti dia pinter. Jadi kawan-kawannya ini kayak sudahlah, udah mau gitu nah. Iya sih, itu nggak bagus sih kalau melakukan gitu. Iya kan? Ada juga nih kasus yang siswanya nih nggak suka berkelompok, kayak karena kelompoknya itu bukan bestie mereka, pasti pilih kelompok sama yang itu, jadi dia nggak mau, jadi dia lebih kayak ya udah aku ngerjain sendiri aja, bersikap individualisme sih. Dan juga kalau misalnya sosial yang berkelompok nih, yang pinter nih nggak mau sama yang orang yang kurang pinter gitu. ya itu tadi kalau menurut aku tuh sebabnya tuh ya karena pembelajarannya itu masih dari satu arah, cuma dari guru gitu, nah bukan maksudnya siswa tuh Kurang memberikan ruang untuk interaksi. iya, jadi tuh dia tuh lebih berpusat pada guru, bukan berpusat pada siswa pembelajarannya gitu. Nah akibatnya itu tadi, keterampilan yang diperlukan untuk bersosialisasi itu rendah dan tidak terarah. Siswa juga sulit sih untuk menemukan ide-ide atau cara berpikir mereka, terus cara mereka bersikap sama teman-temannya, bekerja sama teman-temannya dalam kelompok. Kalau menurut aku pribadi sih, kalau misalnya masih ada yang seperti itu, ya itu tadi sih, adanya edukasi dari guru
karena kan kita tahu kita ini manusia tuh makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Nah di dalam kelas tuh juga gitu kan, ada tugas individu, ada tugas kelompok. Kalau misalnya aku sering banget nih nemuin yang kayak dia tuh udah dikasih kelompok nggak suka sama sama kawan-kawannya tuh, jadi tuh mereka tuh protes kayak nggak suka sama dia, mau ganti kelompok. Kok mau sekelompok sama dia gitu, dia Dia nggak mau kerja, nakal. dia nggak mau kerja bu. Dia tuh nggak mau loh bu diajak kerja kelompok gitu. Ada yang kayak gitu. Di perkuliahan pun ada, bukan anak SD aja, di perkuliahan ada yang kayak gitu. Dan ada juga nih misalnya anak SD sih dikasih tugas kelompok sih ada sih yang dibawa ke rumah. Ada. Nah jangan pula nanti ada yang pas dibawa ke rumah tuh nanti alasannya aku nggak bisa ikut kerja kelompok padahal dia main-main. Ada dia bilang aku mau kerja kelompok sama kelompok lain, padahal nggak ada. Itu nggak boleh, itu salah satu sifat dari tidak jujur. Iya. Tuh. Oh mungkin ya, kan biasanya kalau siswa SD apalagi masih kelas 1, 2, 1 kan jarang ada sih berkelompok 2, 3, 4, 5, kelas tinggi lah, kelas tinggi kan. Yang di dalam grup itu kan bukan siswanya tapi orang tuanya. Jadi kayak Bu hari ini kerja kelompok ya anak-anaknya kayak gitu. Jadi kan orang tua bisa ngasih tahu kayak anaknya. Contohnya adik saya sendiri itu tuh orang tuanya malahan yang kayak tugasnya apa ya, nanya ke orang tua temannya kayak gitu. Jadi emang peran orang tua itu tuh juga penting, sangat penting. Iya. Enggak lah, maksudnya kan iya betul. Nah dan kalau menurut saya juga guru tuh harus memperbanyak pengajaran yang berbasis proyek. Jadi kalau berbasis proyek kan dia lebih banyak berkelompok, Iya. lebih banyak berinteraksi sama teman-temannya. Banyak. Ih kamu betulnya. Sorry. Kayak kuliah kan banyak banget kerja kelompok gitu. Mungkin di kuliah nih ini tingkat kesulitannya asap boneka Ali asap. Yang kemarin kita ketemu Andra tuh sama keluarganya tuh keluarga dia lah, keluarga satu lagi Di mana? di Sukasatu. Coba aku kasih itu Ini nggak tahu ya, kami sudah ketemu keluarga besar Andri lah. ayah TR sama ayah KDN. Oh, ayah BR lah. ANTT. Ayah lah. Isi video ini satu sesuai ini apa namanya, apa pengalaman pribadi. 2 gimana ngomong aja kemana ya nanti kata Allah Lu ya guys, lapar aku. Ayah lah. saya bingung loh Prof kami nggak pakai kerudung hanya dong karena aku rapi ya Enggak loh. dan berpuasa ya Prof. Enggak lah. Apa lagi Bek kemarin? Enggak usah. Enggak ada gunanya. Suara Siti. Tugasnya apa lagi sih selain video? 1.10 kata bunda kerjakan apa? Ya, yang 1.b juga dikerjain. Terus kelompok. Ya kan, saya jadi dia kok makan. Abis ini buat resume lagi. Oh buat resume sesuai sekarang ya bukan
selesai setelah pembelajaran? Enggak, kan langsung sudah habis dari video langsung. Aku lihat ya. Nggak lihat. Nah, dari kita kan mengajar itu pasti pakai kurikulum kan. Kurikulum kan gunanya itu sebagai acuan kita, arahan kita dalam mengajar sebagai Pembelajaran. Iya, sebagai guru tuh untuk arahan mereka untuk mengajar. Nah, Pertama, masalah yang tadi kayak kurangnya konsentrasi gara-gara siswa yang kayak ini tadi tuh, ini tuh biasa itu juga bisa berpola dari kurikulum KTSP-nya yang masih sangat menitik beratkan pada penguasaan materi secara kognitif murni. Pada masa ini keberhasilan pendidikan seringkali hanya diukur dari angka, seperti yang kita udah bahas tadi tuh, angka ujian, sehingga siswa merasa tertekan untuk selalu benar dan takut melakukan kesalahan. mungkin itu ya, sekarang SD ini jarang yang ada Ranking, makanya nggak bisa lagi ranking kan? iya. Kan sekarang Tapi udah mungkin karena jadi siswanya jadi kayak mana ya, jadi kayak kurang bahagia gitu nah waktu pembagian rapot karena nggak ada. Jadi mungkin sekarang masih ada yang masih dikasih, tapi bukan cuman 1, 2, 3 aja. Semuanya. Tapi semuanya juga mungkin cuma dibeda-bedakan isinya aja. Iya, kalau menurut saya lebih bagus sistemnya ini karena apa ya, nanti yang nggak dapat itu merasa rendah hati padahal dia merasa kayak usaha dia ini udah bagus kok aku nggak dapat ranking gitu. Nah, jadi kayak ya udah merata aja, dan untuk urusan nilai adalah mereka dan guru itu aja yang tahu gitu loh. Dan juga tentang masalah kejujuran tadi, itu usaha mencontoh itu berkaitan dengan bagaimana usahanya mereka dan terencananya mereka dalam belajar. Seringkali dalam pendidikan itu terbentur oleh standar penilaian yang kaku. Berdasarkan peraturan nomor 57 tahun 2021, pendidikan seharusnya mengembangkan kekuatan spiritual dan akhlak mulia. Namun, ketika sistem penilaian hanya fokus pada kriteria ketuntasan minimal atau KKM, secara kuantitatif integritas siswa seringkali dikorbankan demi mencapai angka tersebut. Padahal penilaian sikap itu lebih besar daripada penilaian secara akademik. Ada juga yang siswa yang pintar nih tapi sifatnya tidak bagus gitu. Itu Jadi berpengaruh. Nilainya dikurangi Sama ini, sama wajibnya. ya, sama gurunya. Ada siswa yang kurang pintar. Inilah yang standar lah gitu, yang standar tapi Sifatnya bagus. Itu sopan. itu dia dinilai bisa tinggi loh daripada yang tadi yang pintar tapi sifatnya kurang bagus. Terus juga implikasinya menekankan pentingnya penilaian otentik untuk melihat kinerja secara holistik daripada sekedar hasil tes guna meminimalisir kecurangan. Itu tadi kayak jangan jadikan angka itu sebagai patokan kesuksesan seorang siswa. Itu bisa curang. Iya, karena nggak valid kalau sekarang tuh pakai angka nilai itu, dan banyak loh guru tuh yang mau disogok sekarang hanya demi sebuah nilai. Ketiga, Ada masalah kolaborasi dan kurikulum 2013 K13. Kita kan beberapa kali ganti kurikulum yang ini ini. yang pertama pas waktu saya SD ini KTSP, KTSP baru kurikulum SMP kurikulum 13. 13. Baru kurikulum merdeka. Tapi saya SMA masih belum merdeka sih. Iya, aku belum pakai. Beberapa SMA sih waktu angkatan kita udah pakai. Di bawah kita setahun, ya kan? Tapi ada juga yang di seangkatan kita tuh udah pakai. Gratis kan? Iya, saya sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Ya sebenarnya Merdeka itu yang bisa mana? dibilang kurikulum Merdeka yang belum ini ya, belum di tahap final. Masih Karena uji coba. masih uji coba dan masih dirubah-rubah karena pada tahun selanjutnya kurikulum Merdeka sangat berbeda dari kurikulum Merdeka yang saya gunakan. Itu gimana ya?
saat saya itu dia kayak apa ya, kayak apa? Seperti SMK malahan. Aneh kan teman-teman. Sedangkan kalau misalnya kurikulum merdeka yang tahun selanjutnya itu lebih terarah. Gimana maksudnya? Karena apa? Dulu waktu saya SMA itu ada yang namanya sosial hukum. Itu buat mengambil beberapa mata pelajaran. Dia ada IPA-nya. IPA-nya cuma fisika atau kimia kalau nggak salah. Terus IPS diambil semua. Terus ada yang namanya Saintek 1, Saintek 2. Saintek 1 tuh dia lebih teknologi, dan Saintek 2 dia lebih ke sainsnya kan. Nah, kalau itu mereka yang sains, yang lebih ke sains itu mereka mengambil semua pelajaran IPA, sedangkan sains teknologi itu mereka nggak mengambil salah satu pun pelajaran IPA, tapi mereka tergolong IPA. Mereka nggak mana ya, dibilang mengambil IPS tuh nggak semua IPS juga, mereka ada bahasa Jermannya. Itu kelas saya tek 1, dia ada bahasa Jermannya, bahasa Inggrisnya, terus informatikanya. Jadi kalau dibilang IPS tuh nggak IPS. Kami kalau dimasukkan di dalam ini, kalau dikelompokkan kembali ke seperti kurikulum sebelumnya yang IPS itu. Nah, sebenarnya kami tuh ini apa namanya? IPA. Kami tergolong IPA. Makanya ada dulu tuh sebutan kelas kami tuh jurusan IPA nggak belajar IPA. Nah itu anehnya. Terus ada kesehatan tuh dia belajar IPA semua sama informatika, sama yang lanjutan untuk mata pelajaran lainnya. Jadi kayak SMK. Tapi kalau SMK kan lebih banyak di prakteknya nggak sih? Kalau kami nggak ada prakteknya, kami cuma dikelompokkan dari mata pelajaran. Nah itu tuh dipilih saat kami kelas 2. Kelas 1-nya kami masih umum, semuanya kami pelajari. Itu dipilih atau kita yang mau masuk kemana gitu? Kami dikasih 3 pilihan, disuruh memilih 3. Nanti sekolah yang akan menentukan seberapa persennya kami tuh lebih masuk sini atau lebih masuk sini gitu. Kalau IPS gitu? Apa jurusannya kayak mana? Maksudnya? Nggak ada IPS-nya? Ada. IPS-nya ada dong. Sosum tuh IPS. Mereka tapi belajar satu mata pelajaran IPA, tapi lainnya IPS. Kayak sosiologi, semuanya belajar juga. Berarti dia masuk IPS gitu? Iya, sosum tuh IPS. Terus ada lagi, lupa. Sosum tuh IPS. Sosum tuh IPS. Lalu yang IPS lagi tuh ini teknik. Ada teknik, jurusan teknik. Dia IPS tapi lebih ke arah ekonomi yang dikencengin. Dan ada juga jurusan ekonomi, ada juga jurusan ekonomi itu IPS juga tuh. Ya dibilang aneh ya aneh, cuman ya apalah. Dia tuh kayak enggak dibilang aneh tuh aneh, cuman kalau di jalan itu enggak aneh. Dan kami kalau kurikulum merdeka tuh dia tiap 3 bulan sekali ada projectnya tuh satu tema, satu Indonesia. Lah iya, pokoknya satu Indonesia itu sama semua temanya. Nanti kami buat apa. Nanti ada pameran namanya Panen Raya. Kalau Panen Raya itu nunjukin projectnya apa. Ini udah dibuat ya? Iya, seru kok. Dia project terus seru kok. Seru, Cuman bro. duitnya nggak ada. Iya. Karena dia kenapa project terus? Kami tuh laporan 2 loh. Ada lapor nilai akademik sama lapor project. Gitu. Ya sih, dulu adik-adik kelas sering buat sabun gitu. Kalau kami kemarin buat vacuum cleaner, ada tuh aku buat dengan gambar bola. Ternyata buat sabun itu pakai garam. Sabun cuci piring. Aku pernah juga aku pernah buat satu piring itu dari ekstrak kulit nanas. Aku juga pernah buat arang bracket dari daun nanas. Enggak buat, aku cuma vacuum cleaner, terus buat film. Sampai Apa? sekarang ada filmnya, film. Oh, drama gitu ya? Drama. Enggak, kalau drama kan beda dia. Kayak ini film, bener-bener film. Itu tentang musyawarah. Astagfirullahaladzim. Ibu tolong ini teman tolong disingkirkan dari dunia saya. Tahu maksud. Itu Jangan suaranya. berarti kan kalau kurikulum merdeka ini lebih banyak kita ini bersosialisasi sama teman-teman kita. Mereka ini gimana ya? Ada plusnya, ada minusnya.
setiap kurikulum yang dikeluarkan pemerintah tuh pasti ada plus minusnya. Nah, plusnya itu dari jadi kita tuh dari SMA tuh udah bisa mengarahkan kita tuh mau kemana selanjutnya. Jadi kita nggak perlu, kan kalau SMK ini kejuruan yang benar-benar itu tuh di Siap kerja. gitu kan, siap kerja. Sedangkan kalau di SMA yang kurikulum merdeka ini mereka tuh lebih mempersiapkan untuk masuk kuliahnya tuh pelajaran apa yang kira-kira bakal dibutuhkan dan jurusan yang ingin diambil. Jadi ibaratnya kita tuh waktu sebelum masuk kelas 3 dites minat bakat lah, banyak loh apanya. Jadi tuh ya emang rata-rata sih teman saya yang teman saya yang ngambil jurusan di SMA itu sesuai dengan jurusan yang dia kuliah. Kamu sesuai tidak? Kalau saya kan agak dibilang sesuai. PGS-nya ini sebenarnya nggak jelas juga IPS-nya. Dia kan lebih ke katanya sih skill. IPS. Enggak loh, maksudnya tuh kayak PGS ini skill coy. Iya coy. Jadi dia tuh gimana ya bisa dibilang mereka kalau dibilang IPA, kita belajar IPA nggak? Belajar kan? Kita kan belajar semuanya. Nah itu nggak bisa dibilang IPS. Ini nih kalau PGS ini lebih skill. Mungkin dibilang golongan IPS PGS ini mungkin kan karena kalau IPS kita belajar kayak Enggak lah. bersosial gitu. Enggak lah. Ini ada masalah, kan kita ada 4 kali berganti kurikulum. Ada nggak bakalan dibuat kurikulum baru? Adalah Biasanya kita kalau aja ada belajar menteri, pengembangan kurikulum. Gimana sih kamu nih? Iya kan. ganti lagi, Nah, di menteri ganti lagi. Sebenarnya ya sedang kurikulum itu ya sama aja, cuman beda tuh cara belajarnya itu beda. Nah kalau tadi kata Chris kan kurikulum merdeka itu tuh ada kelemahannya. Kelemahannya itu tuh jadi kurang kritis siswa dalam berpikir. Dan juga mereka tuh yang belum siap tuh asal pilih, Yang penting ada gitu pilihan mereka. ikut teman. Jadi mereka nggak tahu banget mereka tuh mau kemana sebenarnya arahnya. sebenarnya kita tuh tahu kita mau kemana itu waktu kelas 12. Enggak, dari masuk SMA tuh harus dipersiapkan. Ya kan seharusnya kan. Karena Tapi ya kenapa lah orang dari berkejar-kejar masuk SMA favorit? Karena itu mereka sudah tahu mau kuliah di mana, jurusan apa, mereka sudah mempersiapkan. Makanya untuk anak-anak SMP yang nonton video ini, kalau misalnya ini di YouTube, please perbaikilah nilai SMA kalian dari kelas 10 itu harus sudah bagus semua. Dapatkanlah kesempatan eligible daftar SNBP dan dapatkan juga, pokoknya kalian belajarlah bagus-bagus untuk persiapan UTBK sehingga dapat kampus impian. Karena sekolah mempengaruhi, karena kan orang kan ngambil tuh juga dari yang ada alumni. Ada tuh yang alumni yang nggak ngambil tuh di blacklist. Iya, Jurusan. sekolahnya di blacklist dari Iya. jurusan atau dari kampus. Biasanya dari kampus sih. Kayak misalnya di sekolah aku ada yang keterima di misalnya di Unsri, tapi mereka nggak ngambil dan tidak mengajukan surat pengunduran diri. Nah untuk anak SMA 4 yang lainnya mereka di blacklist dari jurusan Unsri. Kalau aku kemarin SMA 8 Kota Jambi itu emang udah di blacklist dari Universitas Riau karena dulu IKK tingkat aku 2 tahun di atas aku tuh mereka banyak terima di situ dan banyak iya SNP dan banyak juga ini nggak diterima. Jadi mereka nggak ada yang maju. Nggak diambil, terus juga nggak dibayar mengundurkan diri. Iya, mengundurkan diri. Nggak dibayar tuh memang nggak masalah, asal mengajukan pengunduran Mengundurkan diri. diri gitu. oh jadi Ibaratnya kampus ini nih kecewa gitu loh. Iya, apalagi SNDP kalau misalnya kalian nggak mau, please buat surat pengunduran diri. Karena Kasihan adik yang kelas lain. kalian bakal merasakan. Dampaknya. Kan di tengah presentasi kayak SMA 15 yang baru itu kan, mereka kan belum ada alumni yang masuk kan, itu susah banget dimasukin. SMA 15 di mana? Hah? SMA 14. Nah itu susah banget untuk masuk Unja, karena mereka baru angkatan pertamanya kemarin rata-rata nggak keterima semua di Unja. Iya, mereka rata-rata nggak terima Unja dan memilih ikutan UTBK. Karena SNBP mereka tuh gimana ya, nggak ada alumni, jadi peluang kecil dan juga SMA mereka tuh baru. Akreditasnya akreditasinya cuman Karena baru itu. baru.
nggak ada alumni ya. Alumni itu sangat berpengaruh loh di ini, di apa, di kampus. Oke guys, itulah tadi ada beberapa permasalahan karakter siswa di sekolah dasar dan kaitannya dengan dengan 4 kurikulum yang telah diterapkan di Indonesia tadi. Pastinya setiap kebijakan pemerintah, setiap kurikulum yang pemerintah ganti itu pasti ada plus dan minusnya. Dan kenapa kurikulum itu harus berganti? Ya karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman juga gitu. Dan juga kita bukan hanya siswa aja yang harus memperbaiki sikap dan karakter, kita sebagai calon guru juga. Kita juga calon guru dan kita sekarang masih mahasiswa. Bapak sekarang kita harus sudah mengatakan bahwa kita ini guru. Kita harus bersifat dan berkarakter dan berpakaian selayaknya seorang guru. Itu saja dari kelompok kami ucapkan assalamualaikum